Semuanya istilahnya adalah menyembah kepada Allah. Contoh, saat Nabi Adam, ya, Nabi Adam alaihissalam, Masya Allah. Ayo mari kita mengenal Allah itu satu-satunya sesembahan yang benar, kata Yesus. Dan mengenal aku ini adalah utusan Allah, kata Yesus. Yohanes 17 ayat 3. Inilah semua para nabi dan rasul kami hormati, termasuk Yesus Kristus ini. Kami adalah umat yang sangat menghormati Yesus, membela Yesus. Kami adalah pembela Yesus yang sejati. Ketika Yesus dipecundangi, kami yang membela. Ketika Yesus dihinakan, kami yang membela. Ibu dari Kristen Pantekosta. Ya, hari ini beliau berdialog bersama kami, dan sejatinya beliau ingin mencari kebenaran. Kebenaran apa yang sesungguhnya ingin sedang dicari? Kebenaran apa, Bu, yang mau dicari nih? Saya ingin mengenal satu pribadi yang selama ini saya yakini bahwa dia adalah satu-satunya jalan hidup dan kebenaran. Itu aja. Jadi kan selama ini saya nggak pernah mengenal sosok pribadi yang lain selain dia. Itu aja. Saya ingin belajar lebih dalam. Itu aja. Apakah selama ini yang saya pelajari itu sudah benar atau gimana? Itu aja sebenarnya. Ibu dari Kristen Pantekosta tertarik belajar Islam, ya? Tertarik ingin, ini sebenarnya bukan belajar Islam sih, tapi Bu Agustina yang lalu, Bu Ana yang lalu telepon bertemu dengan saya di sambungan telepon, dan beliau sebenarnya ingin mencari ini sosok yang satu ini siapa ini? Iya. Yesus itu. Iya. Karena sampai sekarang jurang perbedaan antara Islam dan Kristen ini ada pada Yesus ini. Nah, Bu Ana selama ini mengenal Kristen apa, Islam itu apa? Kalau Kristen, ya itu bagi saya adalah satu-satunya jalan hidup dan kebenaran yang bisa membawa kita pada satu kehidupan kekal. Tapi kalau di Islam sendiri saya nggak pernah tahu, dan nggak pernah belajar, belum pernah belajar, nggak pernah tahu. Tahu pun ya baru-baru ini. Kemarin sempat viral, ada dialog antara saya dengan keluarga dari Katolik di Gotong Royong sini, Bu. Ibu tahu Gotong Royong? Iya. Di daerah Blimbing. Itu ada mu'alaf sejak lama. Dia rajin ke masjid, lalu oleh pihak keluarga akan dikremasi. Ya, besoknya akan dikremasi, terus warga minta tolong pada saya untuk hadir ke sana, ke Gotong Royong, untuk dialog dengan keluarganya. Alhamdulillah kami berunding dan keluarga menyepakati silahkan jenazah mu'alaf ini bisa diproses secara Islam. Dan saya sampaikan kepada pihak keluarga, ya, bahwa Yesus itu Muslim, saya bilang, dan Yesus Kristus ini. Kenapa saya kepingin bertemu dengan Yesus? Karena saya ingin bertanya kepada beliau. Saya penasaran sebenarnya. Kenapa Yesus yang disampaikan di dalam Alkitab ini itu adalah Yesus yang jujur. Yesus yang selama ini tidak disampaikan di gereja-gereja itu. Yang disampaikan di gereja-gereja itu bertolak belakang dengan yang disampaikan di Alkitab ini. Saya menyampaikan kepada keluarga Katolik itu. Bayangkan, Pak, saya bilang, Yesus waktu meninggal itu mati, dikubur, dikafani pakai kain kafan warna putih, dikasih rempah-rempah, harum-haruman, tidak menggunakan peti-peti, tidak menggunakan sepatu, tidak menggunakan baju pengantin. Yesus ini murni, pure, dia dikafani pakai kain kafan warna putih. Saya bilang kepada keluarga Katolik itu, coba, ini mu'alaf ini dikasih jas, sepatu, dikasih peti mati dan lain sebagainya. Kami ingin mu'alaf ini diperlakukan sebagaimana Yesus diperlakukan saat meninggal. Coba saya tanya, Yesus itu agamanya apa, Pak? Kalau kain kafan dikafani begitu, ya kan? Nggak pakai peti mati, agamanya apa? Itu tertera di Matius pasal 27 ayat 59. Coba agamanya apa kira-kira, Bu? Satu-satunya di dunia ini yang metode perawatan jenazahnya sebagaimana Yesus ajarkan itu hanya Islam, Bu.
Jadi ceritanya Yesus itu kan waktu itu ada di kayu salib ya, kayu salib. Kemudian Yusuf Arimatea, ada namanya Yusuf, Bapak Yosef. Tetapi dia bukan bapaknya Yesus ya, Yosef Arimatea ini. Bapak Yosef ini orang kaya raya dia, orang punya duit dia. Dia orang terpandang dan dia punya bargaining untuk melobi Pontius Pilatus untuk bagaimana cara menurunkan Yesus Kristus ini. Akhirnya dia diberikan lisensi, silakan kamu turunkan. Diturunkanlah Yesus dari atas kayu salib ini oleh Yusuf Arimatea. Setelah melalui proses panjang, entah membayar atau apa, tidak tahu saya. Habis itu baru dia dikafani oleh Yusuf Arimatea itu. Persis sebagaimana metode mengkafani orang-orang Islam saat meninggal. Menggunakan kain kafan warna putih, menggunakan harum-haruman. Sebenarnya ada beberapa ayat ini, tapi saya tunjukkan satu perwakilan ayat saja, Bu. Yesus ini mati dikubur, dikafani tidak menggunakan peti. Ini kitab sucinya Ibu ini. Ini semuanya kitab sucinya Ibu. Ini apa kalau menurut Ibu? Apa ini? Al-Quran. Bukan Al-Quran. Ini Bibelnya Ibu ini, kitab sucinya Ibu. Bahasanya bahasa Yesus. Bahasa yang lebih dekat dengan bahasa Yesus tempat Yesus dilahirkan. Ini lebih asli daripada ini. Tapi kita pakai yang bahasa Indonesia aja dulu. Saya bukakan Matius pasal 27 ayat 59. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengafaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru dan yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkannya sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Selesai, Bu. Coba, itu Yesus dihormati di hari terakhirnya dia itu dengan metode perawatan jenazah. Agamanya apa kira-kira, Ibu? Ibu pernah tidak di dalam lingkungan gereja Ibu waktu orang meninggal dibegitukan? Enggak. Ketertarikan Ibu, Bu Ana selama ini mohon dibantu diceritakan bagaimana ceritanya perjalanan hidup Ibu sehingga Ibu tertarik untuk belajar mencari kebenaran ini, dan ceritanya panjang akhirnya bertemu dengan saya di sini. Saya kan sudah lama tidak ibadah. Karena saya mencari sesuatu gini. Ketika saya membaca dari beberapa hari, saya yang seperti saya bilang, saya mencari, saya terus mencari. Saya tidak berdiam diri ketika saya tahu di sini yang saya imani adalah Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan hidup dan kebenaran. Ternyata ketika saya membuka bagian ayat, dia utusan, kok saya semakin diarahkan membaca dia itu utusan, dia itu utusan. Berarti ketika dia utusan, berarti kan ada salah satu yang harus saya capai untuk mencapai ke seorang yang mengutus dia. Iya, betul. Saya tuh diperhadapkan selama ini kan saya ke doktrinya hanya dia gitu. Tapi memang beberapa bulan kan saya cari ketika saya malam sendiri, saya coba duduk diam, saya cari, saya berdoa, saya nyembah. Saya suka nyembah Pak orangnya. Jadi sepertiga malam saya gunakan untuk nyembah. Ya, saya pujian, saya masuk penyembahan, Ya terlepas saya merasa nggak layak, terlepas saya merasa orangnya berdosa, tapi saya nggak peduli itu, gitu loh. Saya ingin mencari sesuatu pribadi ini, siapa dia, gitu loh. Ketika saya mencari sendiri, saya dipertemukan dengan satu ayat. Oh, ternyata dia utusan, gitu. Ya, karena saya dari kecil terlahirnya Nasrani dan saya tidak pernah belajar tentang ajaran agama lain. Ya, kalau suami bilang kan, kok pancet kan? Saya bilang gini, lah piye? Karena saya terlahirnya di sini, gitu loh. Jadi kalaupun memang ada satu jalan kebenaran, tunjukkan pada saya. Saya seperti itu, tunjukkan pada saya. Ada kekecewaan yang sangat besar, di mana kalau boleh protes,
ketika kita memberikan diri sepenuhnya dalam pelayanan. Karena pas suami saya harus meninggal, kan mau protes, saya protes kemana gitu. Posisi saya hamil 8 bulan Pak. Jadi ketika suami saya meninggal, saya hamil 8 bulan. Loh Tuhan, ini piye? Saya sempat gitu. Ojo saiki saya sempat gitu. Waktu diperhadapkan suami saya kejang, darahnya keluar semua, itu saya diperhadapkan seperti itu. Tuhan, ojo saiki saya gitu. Saya ini posisi hamil, ojo saiki saya gitu. Iso aku hidup, saya gitu kan. Terus saya itu duduk tersungkur di bawah bednya rumah sakit itu. Saya itu tersungkur. Terus ada satu suara itu bilang gini kepada saya, semakin kamu berat, akan semakin berat pula gitu. Akhirnya di situ dalam hati saya itu saya menguat-nguatkan, di mana suami itu adalah bagian dari nyawa saya. Ketika dia kejang, darah muncrat-muncrat, piye Pak? Saya ini seorang perempuan gitu. Jadi saya peluk dia, saya katakan, Tuhan, apapun yang terjadi saat ini, saya siap. Siap nggak siap? Saya siap. Resiko apapun yang saya hadapi, saya siap. Saya seorang diri Pak. Tidak ada satupun yang menguatkan saya saat itu. Saya seorang diri. Saya seorang diri. Tidak ada support system dari saudara, dari siapapun. Saya seorang diri, menguatkan diri saya sendiri. Waktu saya peluk suami saya bilang gitu, saya lepas dia. Saya lepas dia. Waktu itu 9:30. Saya dipanggil dokter Toto. Saya diomongi bahwa organ tubuhnya sudah nggak ada yang fungsi. Saat itu seolah saya dipukul, seolah saya itu dipukul. Di bagian sini saya itu seolah dipukul. Karena saya sudah cari utangan uang Pak, untuk suami saya cuci darah, untuk suami saya CT scan. Saya sudah cari utangan, saya sudah bawa uang. Waktu itu di tas saya bilang, Dok, saya sudah cari pinjaman uang, saya sudah bawa uang, tapi saya nggak punya kuasa. Saya nggak punya kuasa Pak, uang pun juga nggak berkuasa. Ketika saya ngomong, saya capek, saya ingin istirahat, saya ingin tidur gitu. Jam 2 malamnya sebelum suami saya meninggal tuh bilang gini, aku mau mandi. Oh contoh kan saya sakit, dia bilang gitu. Saya contoh saya masih sakit, saya gitu. Enggak, aku mau mandi, dandan sing ganteng. Jam 2 malam. Ya wis lah, saya gitu. Nggak usah mandi ya, tak lap, saya gitu. Saya minta ke susternya tuh air panas, saya lap semua. Saya lap semua. Aku pakai ini ya, pakai hemku yang kotak-kotak hitam, ben ganteng. Saya pakai Pak, saya lap semua, bersih, saya lap semua, saya pakai. Ya itu, jam mau minum obat, saya kasih, kan ada ini tempat untuk naruh obat, kan nggak boleh kesentuh tangan. Saya kasihkan gini, saya tinggal noleh bentar, ambil air minum, dia kejang. Nah saat itulah saya seolah nggak mau buka mata saya. Ada suara banyak. Loh suami saya kemana? Saya gitu. Tapi saya nggak punya tulang sama sekali, nggak punya. Suami saya kemana? Duh, saya dirawat sama dokter. Tapi kan saya rebahan gini kelihatan Pak, kaki semua jalan. Tapi saya nggak punya kekuatan untuk bangkit. Terus ininya ditarik itu, saya disuruh tanda tangan kan, pacu jantung. Tapi saya sudah nggak punya kekuatan. Gitu. Terus saya lihat kok, oh itu tempat tidurnya kok ditarik, saya gitu. Iya dirawat gitu. Terus ada salah satu suara ibu rohani saya, dia bilang, nak, mama nggak mau bohong sama kamu. Suami kamu sudah dipanggil Tuhan. Saat itu saya tidak mau membuka mata saya. Saya tidak mau membuka mata saya, dan saya tahu-tahu saya sudah dioksigen, saya sudah diinfus, karena saya tidak mau membuka mata saya. Karena kehidupan ke depan saya nggak tahu harus seperti apa. Karena dia adalah tumpuan saya nggak bisa hidup kalau nggak ada dia dulu, seperti itu. Sampai di ambulan saya ingin lompat, saya ingin apa, tapi saya nggak punya kekuatan Pak saat itu. Jadi
Ketika di rumah, saya pun nggak tahu prosesi pemakamannya seperti apa, karena saya oksigen, infus, saya nggak punya kekuatan. Gitu. Akhirnya ketika saya bilang, Tuhan, apa ini? Saya gitu. Ketika aku dan suamiku memberikan diri di sini, kenapa harus ini? Kenapa harus seperti ini? Akhirnya saya melahirkan seorang diri, Pak. Bulan 10 2015 suami saya meninggal. 1 Oktober 2015 suami saya meninggal. Saya melahirkan 20 November 2015. Saya melahirkan di daerah Panjen, Pak, berangkat seorang diri. Tua, ya. Saya berangkat seorang diri, nggak pernah bisa motoran. Akhirnya saya motoran dengan hujan deres, banjir. Saya berangkat ke Panjen seorang diri. Saya punya satu hutang sama bidan di sana. Saya ditanya, suaminya kemana? Saya bilang kerja. Karena saya harus memiliki kekuatan, Pak. Saya nggak mau ada saudara saya tahu nanti nangis-nangis. Karena saya taruh nyawa saat ini. Gitu. Suaminya mana, Bu? Masih kerja, lembur. Saya gitu. Terus dilihat lagi, sudah pembukaannya tambah 6:30, tambah lagi. Ditanya lagi, suaminya belum datang. Belum, Bu, masih lembur. Karena saya butuh kekuatan di situ, Pak. Saya taruh nyawa di sini. Jadi ketika saya melahirkan itu, bayi saya nggak nangis, Pak. Ternyata dia kelilit tali pusar itu dari sini sampai kaki. Dari sini itu, Pak, jadi bayinya tuh gini sampai kaki sini. Jadi kelilitnya gitu. Jadi langsung dikurupin gini, langsung dipotong, langsung nangis. Terus itu lahir normal itu? Normal. Luar biasa itu. Normal, Pak. Itu harusnya operasi tuh standar ya. itu. Jadi ketika bidan lahir gini kan nggak nangis. Saya juga sudah putus asa. Saya kok gak ada suaranya gitu. Jadi ketika ditampani gini kan, ditengkurapkan gini langsung dipotong, itu baru nangis. Terus, Bu, kalau ini nggak mujizat, operasi seharusnya itu. Karena terlilit tali pusarnya itu dari sini, Pak, dari sini sampai kaki gitu. Sampai suatu malam jam berapa itu dilihat lagi, suaminya mana? Belum datang, kayak gitu. Jam 2 dikasih teh panas, ditanya lagi, suaminya mana, Bu? Belum datang. Nah, lu besok pagi pulangnya sama siapa, Bu? Gitu. Akhirnya saya ngabarin salah satu keluarga, adik saya yang deket di Pakai Saji, sempat marah-marah sih, katanya kayak nggak duwe dulur kan. Tapi di sini saya memiliki buat diri saya sendiri, saya butuh kekuatan di sini. Nanti kalau saudara ngumpul pasti nangis-nangis, saya gitu. Akhirnya waktu pagi ditanya lagi, suaminya kemana? Kok nggak datang? Baru saat itulah adik saya yang cerita bahwa suami saya meninggal. Dan sampai detik ini ternyata yang saya dapatkan adalah ketika bagian terbaik dalam kehidupan kita diambil, bukan untuk menjatuhkan kita, bukan untuk membuat kita lemah, tapi satu hal, untuk menjadikan kita satu pribadi yang jauh lebih kuat. Dan dari situlah, Pak, saya bangkit, harus menjadi wanita kuat, harus menjadi wanita tegar. Disitulah mulai kerjaan apa yang harus saya lakukan. Saya dulu koki, Pak. Akhirnya saya mikir koki kurang, ya itulah saya nyanyi pertama dari panggung ke panggung. Setelah itu pelayanan saya lepas semua. Saya berharap ketika saya di sini saya mendapatkan income yang lebih besar dari nyanyi. Dari jam 7 sampai jam 12 dikasih uang 100.000, seneng ya, Pak, ya. Akhirnya saya ingat dulu di perumahan LPK 2 saya nyanyi di hajatan. Ya akhirnya sudah sampai suatu ketika bentuk kekecewaan, saya nggak mau kenal siapapun. Siapapun yang kenal saya harus sakit. Siapapun yang bersama saya harus sakit. Kenapa? Karena ketika saya memberikan diri dengan sebuah ketulusan, saya dilukai. Setelah suami meninggal, mertua yang awalnya bilang, gak apa-apa pacar Rono, supaya ini. Akhirnya saya mencoba membuka hati buat seseorang, ternyata saya salah orang. Jadi yang dimana suami Pak Malaikat dapatnya seperti itu. Nah dari situlah akhirnya siapapun yang bersama saya harus sakit. Anak saya pun saya doktrin harus menyakiti. Karena begitu sakitnya. Kamu maksudnya gini, kamu harus hati-hati sama orang gitu. Jangan begitu mudah percaya sama orang, begitu maksudnya. Iya, soalnya sampai sekarang tuh banyak, Bu. Itu orang-orang laki-laki itu
Mohon maaf Bu, orang laki-laki itu menjengkelkan memang ya. Ngomong apa namanya, nggak ngomong aja menjengkelkan, apalagi ngomong. Jadi saya nggak suka sama laki-laki Bu. Ya iyalah Pak. Iya, makanya saya suka sama perempuan. Istri saya perempuan soalnya. Jadi saya nggak suka sama laki-laki. Jadi begini Bu, banyak orang laki-laki itu kan sudah makan gitu kan Bu ya, sudah gitu kan. Harusnya orang-orang perempuan tuh kritis ketika ditanya begitu ya, jawab aja, nggak ada makanan gitu, transfer aja. Sebenarnya yang kita minta bukan sudah makan Bu, bukan, tak jemput yuk makan itu. Oh betul ya. Mana makanannya kan begitu kan. Baik, Bu Ana, terus kemudian dulu suami Muslim berarti? Muslim. Yang meninggal bak malaikat itu. Kenapa Ibu enggak ikut Muslim? Karena dia bilang gini, aku nggak bisa menjadi imam yang baik. Katanya seperti itu. Saya masih ingat itu. Aku nggak bisa menjadi imam yang baik buat kamu. Makanya aku ikut kamu aja. Itu. Yang ikut kamu siapa? Suami. Suami ikut Ibu? Iya. Jadi Kristen? Iya. Oh, suami Ibu jadi Kristen? Iya. Jadi meninggal kemarin dalam keadaan Kristen itu? Iya. Oh, saya kira Muslim sampai meninggal. Ikut. Allahu Rabbi. Ikut. Apa doktrinnya Ibu kepada suami? Enggak pernah mendoktrin. Enggak pernah mendoktrin? Enggak. Dia belajar sendiri. Justru dia yang lebih ini. Kira-kira apa pertanyaan Ibu sekarang sebelum kita mulai berdialog? Tadi saya udah mendului Yesus pakai kain kafan, meninggal tidak pakai peti. Itu terlalu jauh sebenarnya. Gini aja, Bu Ana sekarang apa pertanyaannya? Saya takut tersesat aja, gitu loh. Yeah. Saya takut tersesat aja. Yeah. Katanya kan, saya meyakini bahwa tadi kembali lagi dia adalah satu-satunya jalan hidup dan kebenaran. Tidak ada jalan lain jika tidak melalui aku. Itu Yesus jalan Bu. Yesus jalan. Dia memang jalan. Dia adalah jalan kebenaran. Tapi hanya jalan, bukan tujuan. Tujuannya adalah siapa? Allah. Sama, seperti gini. Ini saya Yesus nih. Yesus. Dia Nabi. Ya. Dia Rasul. Dia utusan Allah. Lalu ada umat di sini. Dia bilang kepada umat, wahai umatku sekalian, mari ikutlah aku. Aku adalah jalan menuju Allah, menuju Tuhan, jalan menuju Bapa kita. Tidak ada jalan yang benar di luar sana kecuali kalian ikut aku. Apa yang salah dari Yesus? Tidak ada yang salah. Sama seperti nabi-nabi sebelumnya. Semua nabi begitu Bu. Termasuk Nabi Muhammad. Ayo ikutlah aku, ayo ikutlah aku. Semua Bu. Akulah jalan ini. Namanya kalau dalam bahasa Arab itu thariqah. Thariqah. Jalan. Dia hanya sekedar jalan. Atau metode. Namanya itu thariqah atau metode dia. Metode menuju mana? Metode menuju kepada Allah. Agar kita semuanya masuk surga. Begitu. Semua nabi Bu. Termasuk bapak kita. Bapak para nabi. Nabi Abraham Avenu. Termasuk Moshe Ravenu. Kalau tidak percaya Ibu, saya tunjukkan. Ini kata-kata Yesus yang paling tinggi Bu. Tapi di dalam gereja tidak pernah disampaikan. Padahal ini kata-kata yang paling suci, yang paling sakral oleh Yesus disampaikan oleh umatnya. Karena umatnya yang bertanya, Yesus tunjukkan kepadaku aturan mana yang paling tinggi dalam kehidupan kita ini. Gitu. Yesus menjawab, dan jawaban ini oleh gereja disembunyikan. Padahal ada di sini. Ibu buka di situ. Markus 12 ayatnya 29. Markus 12 ayatnya yang ke-29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarkanlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Yesus ditanya waktu itu, Yesus tunjukkan kepadaku hukum yang terutama. Itu kan paling Bu, utama kan paling tinggi. Orang-orang pun nanya kepada Yesus, Yesus aturan mana yang harus kami ikuti? Yesus menjawab gini, ini bahasa aslinya Ibu. Shema Yisrael,
Adonai Elohenu, Adonai Echad. Ini bahasanya Yesus di Palestina sana, tempat dia berdakwah, tempat dia besar di sana. Kata Yesus begini, dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan kita itu Allah. Aslinya begitu artinya, tapi sama orang Bible diplesetkan. Tuhan Allah kita, itu kan. Tuhan itu Esa. Artinya begini aslinya. Shema Yisrael, Shema itu Isma ya Israel. Bahasa Ibrani dengan bahasa Arab itu hampir sama, Bu. Satu rumpun dia. Karena dia satu saudara, seperti bahasa Jawa dengan bahasa Madura, atau bahasa Jawa dengan bahasa Sunda. Itu satu rumpun dia. Ya. Shema itu artinya Isma. Simak lah. Nah, dipakai oleh orang-orang bahasa Indonesia. Serapan ya. Isma, Shema, simaklah hai orang Israel, Adonai Elohenu. Adonai itu artinya Tuhan, Allah. Adonai Elohenu, Allahu ilahuna. Ilahuna itu artinya Tuhan kami. Ya, Allah adalah Tuhan kami. Ya, Adonai Echad, Allahu Ahad. Allah itu satu. Allah itu Echad. Echad itu artinya Ahad. Bahasa Arab. Bahasa Arab sama bahasa Ibrani hampir sama, Bu. Salam, shalom. Salamun alaik, assalamu alaika. Shalom alaik, shalom alaika. Salamun alaikum, assalamu alaikum. Shalom alaikum. Pernah dengar kata-kata itu? Di gereja? Ya. Shalom. 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 Shalom itu salam. Ini kalau saya boleh spill ya, seperti ini. Ini bahasanya Yesus. Namanya adalah bahasa Ibrani. Ini kitab Perjanjian Lama, Ibrani Indonesia. Yang sebelah kiri Ibrani, sebelah kanan Indonesia. Nih, Bu. Perjanjian Lama. Nah, di sini ada Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Dengarkanlah hai orang Israel, Allah itu Tuhan kita, ya. Allahu Ahad, Allah itu satu. Itu perkataan Yesus. Dan Yesus kan yang tadi bilang jalan ya, bukan tujuan. Persis kan? Seandainya Yesus Tuhan, dia pasti bilang begini. Ditanya oleh umat, wahai Yesus, bagaimana peraturan perundang-undangan yang harus kami ikuti ini, yang tertinggi menurut engkau? Yesus bilang begini, dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan kalian itu adalah aku adalah satu. Pernah tidak Yesus bilang gitu? Enggak. Tidak pernah. Nah, di sini juga ada sebenarnya perkataan yang persis bagaimana perkataan Yesus. Perkataan siapa? Perkataan nabi-nabi sebelumnya. Seperti perkataan, kalau perjanjian lama ini kan ada kisah Nabi Musa, Moshe Rabenu. Nah, kita buka, coba Ibu bisa buka di situ kitab Ulangan pasal 6 ayat 4. Ulangan 6 ayatnya yang ke-4. Dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Itu perkataan siapa Ibu kira-kira? Tuhan Yesus. Bukan. Itu perjanjian lama. Yesus belum lahir. Siapa yang berkata coba? Musa, betul. Musa. Itu Moshe Rabenu. Sebenarnya kitab ini siapa yang nulis? Nah, itu pertanyaan bagus. Itu pertanyaan bagus. Pertanyaan bagus sekali, Ibu. Kok begitu keluar pertanyaan itu? Bentar, saya kupas dasarnya dulu ya, biar tidak terlalu banyak ini di pikirannya Ibu ya. Ini yang hitam namanya perjanjian lama. Iya. Ini, Ibu itu tahu kan? Iya. Seperti tadi itu, kitab Ulangan masuk di perjanjian lama, ya. Ini yang merah adalah perjanjian baru. Ya, Ibu pasti sebagai mantan pelayan, pendoa, ya, di gereja, worship leader beliau. Seperti Jesslyn Tia Lestari, ahli menyanyi. Ibu suka menyanyi?
Lagu apa kalau di gereja? Sering di pujian penyembahan. Pujian penyembahan. Iya. Ya. Ini perjanjian lama, ini perjanjian baru. Iya. Perjanjian baru, oke, saya bahas dulu yang perjanjian lama deh, ya. Perjanjian lama ini sebenarnya bukan kitab sucinya Ibu. Bukan kitab sucinya orang Kristen. Gereja tidak berhak punya ini. Perjanjian lama ini adalah kitab sucinya orang Yahudi. Jadi Kristen itu mencuri. Karena sebenarnya Kristen tuh gini Bu. Saya mau ngomong dulu. Karena banyak pertanyaan tentang ini. Yesus itu tidak pernah beragama Kristen. Dan dia tidak pernah tahu Kristen, apa itu Kristen. Mamanya Yesus juga tidak pernah tahu apa itu Kristen. Dan dia tidak pernah beragama Kristen. Yohanes Pembaptis, Yahya, Nabi Yahya, Yohanes Pembaptis yang membaptis Yesus Kristus itu, ya, dia juga tidak pernah beragama Kristen dan dia tidak pernah tahu apa itu Kristen. Semua orang-orang, Nabi Musa, coba, Nabi Musa agamanya apa coba? Nggak tahu. Nggak tahu kan? Betul sekali Ibu. Agamanya Nabi Musa, Ibu jawabannya betul sekali. Agamanya Nabi Musa, Ibu tidak tahu. Karena dia tidak pernah beragama Kristen. Dan Musa juga tidak pernah tahu apa itu Kristen. Musa itu menyembah Allah satu-satunya sesembahan. Kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 tadi. Ibu tahu Nabi Ibrahim agamanya apa? Nggak tahu. Nggak tahu, betul. Itu jawaban betul sekali. Ibu itu jawaban yang benar sekali. Kalau Ibu sampai menjawab Nabi Ibrahim agamanya Kristen, saya akan tanya soalnya, datanya mana? Iya. Karena Nabi Ibrahim tidak pernah tahu apa itu Kristen dan dia tidak pernah beragama Kristen. Begitu. Apalagi kalau sampai ada yang bilang agamanya Nabi Ibrahim Yahudi, tambah saya tanya itu nanti. Tambah saya minta datanya. Mana data Nabi Ibrahim beragama Yahudi? Karena Yahudi itu baru lahir ketika anak cucunya Nabi Ibrahim di ke bawah situ baru lahir namanya Yahud. Pernah tahu kata Yehuda pernah tahu? Raja Yehuda. Nah, itu dia. Diambil dari kata nama Yehud. Yehuda itu Raja Yehuda. Dianggap sebagai anak sulung, diangkat menjadi anak sulung. Karena sangat dihormati di antara 12 atau 13 keturunan Israel itu kan. Sehingga dia menjadi raja di situ dan menjadi nama Bani Yehuda. Bani itu keluarga Yehuda. Ya. Kalau seandainya konsisten, harusnya agamanya Yahudi itu harusnya namanya agamanya Israel. Karena Nabi Israel itu adalah Nabi Yakub, bapak Jacob, ya, bapak Jacob. Bapak Jacob juga tidak pernah beragama Yahudi, dia tidak pernah tahu agama Yahudi. Bapak Jacob punya anak. Bapak Jacob itu adalah bawahnya dari Nabi Ibrahim, jauh ya Bu ya. Jadi Bapak Jacob punya anak namanya Yehuda tadi itu dan menjadi nama keluarga. Jadi sebetulnya orang Yahudi itu dulu semuanya agamanya Muslim. Baru jadi agama Yahudi ini setelah kisaran tahun di atas tahun 1100 Masehi baru menjadi agama Yahudi. Dulu hanyalah nama keluarga itu Ibu. Karena semua orang itu menyembah hanya kepada Allah, satu-satunya sesembahan. Kita buktikan. Saya kan tadi bilang, ini adalah kitab sucinya orang Yahudi. Orang Kristen mencuri kitab sucinya orang Yahudi. Coba Ibu, buka kitab Kejadian pasal 1 ayat 1. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Yang 1, ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Iya, stop dulu Ibu. Ada nama Yesus di situ? Tidak ada. Karena memang Tuhannya orang Yahudi itu adalah Allah. Ini kan kitab sucinya orang Yahudi nih. Namanya itu adalah Tanakh, kitab Tanakh. Tahu, itu singkatan Ibu. Taurat, ya, Torah, Nevi'im, Ketuvim. Disingkat Tanakh. Siapa Tuhannya tadi Ibu? Allah. Di sini tidak ada sekali nama Yesus. Perjanjian lama. Ibu buka aja, cari aja. Perjanjian lama setebal ini. Ini nih.
Ini perjanjian lama ini. Ini perjanjian lama yang pure ya. Asli. Ibu cari namanya Yesus. Termasuk di situ enggak apa-apa. Cari yang di situ. Ibu PR pulang nanti kalau masih penasaran, ibu cari semua di perjanjian lama. Ada nggak namanya? Nggak ada, ibu. Karena memang bukan kitab sucinya orang Kristen. Dan hukum-hukum di perjanjian lama sampai sekarang itu diingkari oleh orang Kristen. Sekarang perjanjian baru. Ya. Siapa penulisnya? Penulisnya mayoritas adalah Paulus. Mayoritas ini. Nanti saya akan bahas yang lain ya, tapi mayoritas 80% perjanjian baru ini ditulis oleh Paulus. Mau buktinya? Paulus itu tidak pernah bertemu dengan Yesus. Tidak pernah bertemu dengan Yesus. Dan dia ini adalah justru membunuh murid-murid Yesus. Jadi ceritanya begini, ada Paulus. Nih, ya, ada Paulus. Paulus waktu itu punya misi untuk membunuh murid-muridnya Yesus. Semua murid-murid Yesus dibunuh sama dia. Dalam misi terakhir setelah dia menyelesaikan misinya dia itu, lalu dia menyatakan diri bertobat, katanya. Dia berbalik arah, lalu dia melakukan perjalanan jauh menuju ke kota namanya Damsyik, dan dia melewati tanah gersang panas, gurun pasir ya. Dulu kan sampai sekarang kan tanah gurun pasir panas, sehingga dalam perjalanan itu menuju Damsyik itu dia banyak para pakar menyatakan dia dehidrasi, kehausan. Orang kehausan biasanya gimana, Bu? Kalau kepanasan ada kunang-kunang kan itu. Nah, dia menyatakan diri. Di saat itulah dia ada melihat sosok cahaya putih ya, dalam proses dehidrasinya itu. Dia melihat sosok cahaya putih, lalu dia menyatakan itulah Yesus. Lalu dia bersujud, dan sejak itulah dia mengangkat dirinya sebagai nabi. Jadi Paulus itu mengangkat dirinya sebagai nabi dan rasul. Siapa yang mengangkat dirinya sendiri? Mau bukti? Ibu buka kitab pertama, Roma ya, perjanjian baru. Roma berapa, Pak? Perikopnya dulu. Surat Paulus kepada jemaat di Roma. Iya, seperti ini. Surat Paulus kepada jemaat di Roma. Minta tolong dibacakan yang ayat 1, Bu. Roma 1 ayat 1. Iya. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Dari siapa, Ibu? Dari Paulus. Pertanyaan saya kepada Ibu, Bu Ana, ini dari Paulus atau dari Allah atau dari Yesus? Dari Paulus. Dari Paulus. Ini surat, Bu. Jadi Paulus itu menulis surat. Surat itu dikirimkan kepada orang-orang. Roma itu nama kota. Bukan nama biskuit loh, Bu. Ya, bukan juga klub olahraga, bukan ya? Bukan sepak bola, bukan. Roma itu nama kota. Sampai sekarang masih ada. Dia menulis surat, dikirimkanlah ke Roma. Jadilah surat Paulus kepada jemaat di Roma. Itu bukan sama sekali full, ini tidak ada di situ pernyataan Yesus atau firman Allah. Lanjut, Ibu, berikutnya. Ini biar enak ya, pelan-pelan ya. Korintus, Bu. Mohon dibantu dibacakan perikopnya. Surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. Yang ayat 1. Ayat 1. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus. Ini berarti dari Allah atau dari Yesus atau dari Paulus? Dari Paulus. Dari Paulus. Sama satu kawannya tadi, siapa, Bu, namanya? Sostenes. Jadi yang menulis surat dua orang ini, ya kan? Tidak ada Yesus di situ? Tidak ada. Terus lanjut, Ibu. Sekarang Filipi, coba. Jadi Ibu biar tahu ini, enak nanti kita jabarkan pelan-pelan saja. Filipi, Bu. Biar Ibu bisa tersenyum hari ini, gembira. Biar Filipi. Terbuka ini ya. Filipi. Ya. Surat Filipi. Dibantu dibacakan. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Ya, ayat 1. Ayat 1.
dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para pemilik jemaat yang diaken. Jadi Filipi itu nama kota, Bu, juga nama daerah. Paulus ini menulis surat dari Allah atau dari Yesus atau dari Paulus ini? Dari Paulus. Dari Paulus. Lanjut, Ibu. Berikutnya, Kolose. Sebenarnya Paulus ini yang mendirikan agama Kristen, Bu. Kolose. Ya, salah satu orang yang mendirikan agama Kristen, ya. Kolose. Surat Paulus kepada jemaat di Kolose, ayat 1. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Dari Paulus atau dari Allah atau dari Yesus? Dari Paulus. Dari Paulus. Kolose itu nama daerah juga, nama kampung dia. Lanjut, Ibu, Tesalonika. Mohon dibantu dibacakan. Surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika, ayat yang ke-1, dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Tesalonika juga nama kampung. Dulu itu enggak ada WA loh, Bu. Enggak ada SMS ya, enggak ada telepon. Jadi cara orang berkomunikasi selain bertemu langsung adalah menggunakan surat. Dulu Ibu masih ingat ya, zaman waktu masih ada wartel, masih ada telepon koin, tapi kita tetap menggunakan surat ya. Ibu pasti ingat ya bagaimana Ibu pernah menulis surat kepada orang lain, dan itu sakral kan? Terus kemudian Ibu dapat surat dari siapa gitu kan? Terus Ibu baca. Kalau kita dapat surat dari orang tua, rasanya itu ya kayak ya Allah, hanya kata-kata bagaimana kabarmu nak, bagaimana kabarmu hari ini, itu rasanya langsung ya Allah ini ya kan, ada seperti air yang deras yang ada di dada kita, Ibu. Ini lanjut, Ibu. Timotius. Surat Paulus yang pertama kepada Timotius, ayat yang ke-1. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan dari Kristus Yesus, dasar pengharapan kita. Lanjut, Ibu, yang kedua. Kepada Timotius, anakku yang sah, di dalam iman, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Tuhan Allah kita, menyertai engkau. Iya, ini dari Paulus atau dari Allah atau dari Yesus? Paulus. Dari Paulus. Pertanyaannya, Timotius itu siapa, Bu? Pengharapan dari kita kepada Timotius, anak. Ya, itu surat Paulus kepada anaknya. Jadi Ibu punya anak namanya siapa? Dea. Dea. Surat Ibu Ana kepada Dea. Dea itu anaknya Bu Ana. Sama. Ini Paulus menulis surat kepada Timotius, anaknya. Jadi ini surat Paulus kepada anaknya. Dan sampai sekarang, Ibu, sampai sekarang, saya itu penasaran. Semua orang penasaran. Siapa yang menyusun surat-suratnya Paulus ini begitu rapinya sampai jadi kitab suci? Dan Paulus itu tidak pernah tahu dan dia tidak pernah sadar bahwa surat yang ia tulis, surat-surat ini semua sampai jadi kitab suci. Bahkan surat kepada anaknya. Padahal ini bukan anak kandung, ini anak angkat. Karena Paulus tidak pernah menikah, dia patah hati, Bu. Dia ditolak cintanya oleh seorang cewek, ya. Dia tidak pernah menikah sehingga dia patah hati dan dia mengambil beberapa anak angkat, salah satunya Timotius. Lanjut, ini saya persingkat, Bu, ya. Filemon sekarang. Surat Paulus kepada Filemon. Dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami. Apa itu, Bu? Tadi Filemon itu siapa? Teman sekerja. Teman sekerja. Jadi ibu punya teman sekerja namanya siapa? Yang menjengkelkan atau yang enggak? Oh, yang enggak. Cuma menjengkelkan. Oh, cuma menjengkelkan. Salah satu aja yang menjengkelkan namanya. Ini namanya inisial. Inisial siapa, Ibu? K, ya. Surat Ibu Anak kepada K. Nah, namanya surat K. Nah, ini sama. Paulus menulis surat kepada Filemon, teman sekantor, teman sekerja. Jadi kitab suci. Karena dia waktu itu ditahan di penjara. Kalau nggak percaya, ini Bible yang lebih baru. Ini terbaru, Bu. Terbitan terbaru nih.
punya Kristen. Emang nggak sama Pak dengan terbaru yang lama? Banyak yang dirubah-rubah. Kenapa harus dirubah-rubah? Nggak tahu, Ibu tanyakan ke orang-orang gereja, kenapa kok dirubah-rubah? Banyak Bu yang dirubah Bu, Ibu nanti saya kasih tahu kalau nggak percaya. Banyak persoalan dirubah-rubah ini, angka-angka aja dirubah. Yesus Tuhan apa Tuhan aja dirubah di sini. Jadi ini apa namanya, kayak ini dulu itu kan tadi apa? Seorang hukuman ya. Iya. Dari Paulus seorang hukuman itu coba dibantu dibaca. Dari Paulus seorang tahanan, tahanan. Karena Kristus Yesus. Iya. Dan dari Timotius saudara kita kepada Filemon yang terkasih teman kerja kami. Iya. Itu namanya ditahan. Paulus itu ditahan, lalu di dalam tahanan dia menulis surat. Dititipkanlah suratnya itu kepada temannya. Kenapa harus dirubah? Nggak tahu, itu penerbitnya sama loh Bu. Saya bukan mengarang-arang ya, itu penerbitnya sama. Lembar pertama mungkin ya? Sama, Lembaga Alkitab Indonesia, LAI ya. Itu yang punya otoritas untuk menerbitkan Alkitab. Dirubah-rubah Bu. Contoh-contoh. Ini tahun berapa ini Pak? Yang ini tahun 2023. Contoh Ibu. Kan saya sering membuat sayembara gini Bu ya. Ibu kemarin kan lewat telepon saya kasih tahu ya. Gini, saya kasih contoh Bu. Tidak ada satupun di Alkitab setebal ini yang Yesus sendiri bilang secara tegas, lugas, tanpa ambigu, tanpa kata ganti. Yesus sendiri bilang, aku adalah Yesus, aku adalah Tuhan. Atau aku adalah Yesus, aku adalah Allah. Tidak ada. Berhadiah 1 triliun kalau dapat satu saja ayat yang seperti itu. Sayembara itu sudah saya sampaikan sejak sekitar lebih dari 5 tahun yang lalu. Tapi sampai sekarang tidak ada yang berani untuk memberikan jawaban satu ayat saja. Uangnya dari mana? Karena memang ayatnya tidak ada. Terus kemudian biasanya orang-orang itu menyebutkan ayat-ayat seperti ini. Ibu buka Yohanes pasal 4 ayat 19. Ibu lancar buka Alkitab ya. Iya, mantan pelayan gereja masa nggak lancar ya. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Iya. Jadi ada seorang perempuan ya bertemu dengan Yesus. Dia kaget, dia senang sekali bertemu dengan Yesus, orang terkenal. Yesus kan orang terkenal, Yesus kan. Ya sama seperti kita bertemu siapalah, artis siapa gitu kan. Nyata sekarang padaku, aku ketemu engkau artis terkenal kan begitu kan. Nah perempuan itu saking senangnya dia bilang, Tuhan, ya dia bilang, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Pertanyaan saya kepada Bu Ana, perempuan ini menghina Yesus atau tidak? Iya, karena bukan Tuhan kan. Loh, di situ tulisannya Tuhan. Iya. Cara menghinanya bagaimana? Coba dibantu dibacakan. Ayat berapa tadi Pak? 19 ya? 19 ya. Kata perempuan itu kepadanya, Ya. Tuhan, Ya. nyatalah sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Iya. Menghina nggak itu namanya? Enggak sih. Memang Menghina. Tuhan jadi nabi. Iya. Masa ada wali kota, saya ketemu Pak Wali Kota, nyata sekarang padaku bahwa engkau ketua RT, coba. Marah tidak? Nah, sehingga karena seperti itulah menjadi bahan perdebatan, menuai banyak protes, dirubah sama Alkitab yang terbaru ini, terbitan terbaru. Yohanes 4 ayat 19. Ini yang terbaru. Iya, yang terbaru itu. Yohanes 4 ayat 19. Karena perempuan itu Kata kepadanya, perempuan, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. ini yang benar. Iya. Tuhan. Jadi, ini yang benar. Karena di dalam Bible bahasa manapun, bahasa Ibrani, bahasa Inggris, bahasa Yunani Koine, bahasa Arab, kedudukan Yesus tidak ada yang di sini Tuhan, Bu. Satu pun tidak ada. Paling banter Yesus itu nabi. Atau bawahnya lagi Lord, Tuhan. Atau Master, atau Sir. Kalau di dalam bahasa Inggris itu namanya orang perempuan itu nyebutnya Sir. Nah inilah dulu memang Bible itu dicetak di Indonesia untuk memurtadkan orang-orang Islam tujuannya. Tapi sekarang kan enak,
kita sekarang terbuka lebarnya. Tahu siapa sesungguhnya Yesus ini. Kita lanjutkan. Masih kaget Ibu? Masih kaget? Ya karena gini Pak, dari dulu kan kita gini, kenapa ada perjanjian lama dan perjanjian baru? Nah itu dia. Perjanjian lama, kita tidak akan bisa sanggup sebagai umat manusia. Kita di bawah hukum Taurat. Makanya diberikanlah seorang benih suci, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang akan menyanggupkan ini semua. Jadi kita ini hidup di bawah kasih karunia, perjanjian baru. Lah selama ini kan yang saya pelajarin itu. Jadi kalaupun sekarang saya di sini ingin belajar kan tidak ada salahnya. Ketika kita sudah tidak hidup dalam perjanjian lama, karena kita manusia yang tidak akan pernah sanggup di bawah hukum Taurat, 10 hukum Taurat itu, gitu loh. Jadi sudah 10 hukum Taurat itu diselesaikan dengan kelahiran Tuhan Yesus. Nah, sebetulnya sanggup, karena 10 hukum Taurat itu lebih mudah hukumnya daripada hukum-hukum yang Islam ya, hukum Islam mudah. Jangan ada padamu Allah yang lain di hadapanku. Ya sudah, kita hanya bertauhid satu, ya kan? Jangan membuat patung. Sudah sih, membuat patung, ya kan? Udah, apalah? Jangan mencuri. Ya, jangan mencuri. Terus apa persoalannya? Hukum Taurat. Orang Kristen tidak mau. Itu yang pertama, ya kan? Terus yang kedua, Tuhannya orang Kristen di perjanjian lama sama perjanjian baru sama tidak? Tidak sama, ya. Tapi Allahnya sama, ya kan? Oke. Terus kenapa kok nggak mau pakai? Ya kan? Terus yang berikutnya, kalau hukum Taurat nggak mau dipakai, terus kenapa masih ada di sini? Harusnya buang saja. Kalau nggak mau dipakai, sebetulnya orang Yahudi itu marah, Bu. Kenapa kitab suciku kok diambil sama orang Kristen gitu? Sementara tidak mau diamalkan. Contoh, Ibu buka kitab Kejadian pasal 17 ayat 9 sampai 14. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku. Engkau dan keturunanmu, turun-temurun, ialah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu, serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Nah, terus lanjut Bu. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulitnya, katanya, maka orang itu harus dilenyapkan di antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Perjanjian antara Allah dengan Abraham, Nabi Ibrahim, untuk setiap laki-laki sampai hari kiamat. Untuk Nabi Ibrahim beserta keturunannya maupun bukan keturunan Nabi Ibrahim, semuanya wajib bersunat. Yang tidak mau bersunat maka wajib dilenyapkan, wajib dirajam, wajib dihukum mati, Bu. Karena laki-laki itu mengingkari perjanjian Tuhan, dia menghina Tuhan. Itu perjanjian lama. Sepakat ya? Oke. Sekarang Ibu buka kitab Galatia pasal 5 ayat 2. Galatia 5 ayatnya yang kedua. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Pertanyaan saya, Ibu lebih percaya Paulus atau lebih percaya Allah? Selama ini kan, iya ya Pak ya? Iya. Sebenarnya sederhana, Bu. Iya. Sebenarnya sederhana. Kalau mau sunat ya sunat aja. Kenapa nggak mau sunat kan begitu kan?
Terus kenapa nggak boleh sunat kan begitu? Katanya, oh Yesus digantung di kayu salib untuk mensahkan semuanya bahwa hukum Taurat telah gugur. Padahal Yesus tidak pernah itu dia menggugurkan hukum Taurat. Satu kata pun, satu huruf pun Yesus tidak akan pernah menggugurkan hukum Taurat. Yang menggugurkan hukum Taurat itu tuh namanya tadi siapa Bu namanya? Paulus, yang diikuti oleh orang-orang gereja sampai sekarang, dan bukan agamanya Yesus. Pendirinya agama Kristen itu adalah Paulus, Bu. Nama aslinya Saulus dari Tarsus. Sejak dia mengangkat dirinya menjadi rasul, namanya berganti menjadi Paulus. Gitu, Bu. Dan semua ini dibatalkan semua, Bu, sama Paulus ini. Ini haram di dalam perjanjian lama itu. Ulangan pasal 14 ayat 8. Juga babi hutan. Karena memang berkuku belah, tetapi tidak memamah biak. Haram itu bagimu. Iya, babi haram, Bu. Tapi ditambahi hutang sama orang-orang gereja, Bu. Di situ, tapi kalian Bible ini sudah dihapus, Bu, karena memicu banyak kontroversi. Ya babi, ya babi. Semua di sini bahasa yang lain, semua yang haram tuh babi, bukan babi hutan. Ibu buka yang di situ, Ulangan 14 ayat 8, Bu. Babi juga najis bagimu, karena babi memang berkuku belah. Ya, ada hutannya enggak? Tetapi tidak memamah biak. Daging binatang-binatang itu juga kamu makan atau sentuh bangkainya. Iya. Ada hutannya enggak? Enggak ada, dirubah kan hutan. Itu Bible-nya dirubah-rubah sama orang gereja LAI yang rubah. Nah, di perjanjian lama itu babi haram, sunat wajib. Sama Paulus dibatalkan semua. Kata Paulus, semuanya boleh dimakan, silakan dimakan, apapun boleh dimakan, gitu. Sehingga menjadi panduan untuk orang Kristen, semuanya yang berkaki boleh dimakan kecuali meja. Semuanya yang terbang ke langit ke atas itu boleh dimakan kecuali pesawat karena cepat. Kalau meja keras, gitu kan. Semua yang merayap boleh dimakan kecuali pipa. Iya, semua yang berenang boleh dimakan kecuali kapal selam. Jadi begitu, Bu. Semuanya ini, Bu, perjanjian lama dan perjanjian baru bertolak belakang semuanya. Gitu. Nanti kita kupas satu-satu, Ibu, biar tidak terlalu ini penuh full di sini. Kita kembali ke khitah awal. Khitah awal kita apa? Kita mencari sosok Yesus ini siapa? Iya. Ya. Saya tunjukkan satu hal. Ibu kalau di gereja berdoanya gimana caranya? Ibu kan worship leader ya? Iya. Penyembahan. Iya. Bagaimana? Menyampaikan kepada jemaat untuk berdoa bagaimana? Posisi tangannya bagaimana? Coba. Kayak gini. Begitu ya? Iya. Kunci ya? Iya. Nggak ada cara lain? Nggak ada. Sekarang saya tanya, pernah tidak dalam sepanjang hidup Yesus melakukan seperti itu? Tidak pernah, Bu. Sepanjang hidup Yesus, kalau Yesus berdoa seperti doanya orang Muslim, karena dia memang Muslim, Yesus begini, Bu. Ayatnya banyak. Saya tunjukkan ya. Yohanes 11 ayat 41. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadahkan ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Yesus itu kalau mengucapkan syukur, dia berdoa menengadahkan tangan ke langit. Ya Allah, terima kasih engkau telah memberikan berkat kepadaku. Hari ini semuanya engkau telah memberikan kuasa kepadaku untuk memberi makan banyak orang. Aku mengucapkan rasa syukur yang sebanyak-banyaknya kepada engkau. Yesus ngomong sama siapa ini? Ngomong sama Tuhannya, Bu. Berdoa, dia mengucap syukur. Kalau dia Tuhan, nggak pakai acara gini-ginian, Bu. Poin pentingnya adalah Yesus kalau berdoa itu gini, menengadahkan tangan ke mereka mengangkat batu, lalu Yesus menengadahkan tangan ke atas. Menengadahkan tangan ke atas. Coba bagaimana cara definisi menengadahkan tangan ke atas itu? Seperti ini. Begitu.
ke atas lagi. Begini Bu, ke atas lagi ya. Kalau ini namanya menangkupkan tangan, dan tidak ada satupun ayat di Alkitab ini yang mengajarkan kalau berdoa itu menangkupkan tangan. Saya siap masuk Kristen. Bagi siapapun, orang Muslim atau orang Kristen yang bersedia menunjukkan satu ayat saja di Alkitab, di Bible ini, yang petunjuk cara berdoa itu menangkupkan tangan seperti di gereja-gereja itu. Satu lagi, Bu, Yesus itu sholat Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Percaya tidak? Nggak tahu. Yesus itu sholat, Bu. Dia itu Muslim yang taat. Dia adalah hamba Allah yang soleh. Dia adalah orang yang baik, pengajar yang cerdas. Dia adalah nabi yang mulia. Dia bukan Tuhan. Ya. Markus 1 ayat 35. Berarti selama ini Tuhan Yesus itu salah ya Pak? Ibu salah nyembah itu. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ya, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, apa definisinya Ibu? Iya. Subuh ya. Ia bangun dari tidurnya. Kemudian lalu dia berangkat ke tempat yang sunyi, apa itu? Bait Allah, Baitullah, tempat yang nyaman untuk berdoa. Lalu ngapain di sana Bu? Berdoa. Ada Tuhan berdoa Bu? Ini Bible yang lebih asli Bu, daripada Bible yang itu yang dirubah-rubah itu. Ini mengalami perubahan juga, tetapi tidak terlalu signifikan. Ya. Kalau yang Bible bahasa Arab ini saya beli ini langsung di negaranya sana. Ya, Bible bahasa Indonesia dirubah-rubahnya tuh terlalu banyak, terlalu kacau yang dirubah-rubah. Kalau saya tunjukkan Ibu nanti tidak pulang-pulang perubahannya. Kalau ini Bible yang lebih dekat dengan bahasa asli Yesus, karena Yesus orang Timur Tengah sana. Ya, ini bahasa Timur Tengah sana. Ini Bu, saya baca di ayat yang sama ya, Markus 1 ayat 35. Wa fis subhi bakiran jiddan qama wa kharaja wa madha ila mawdi'in khala'in wa kana yusalliya hunaka. Ngapain di sana Bu? Yusalliya hunaka. Ngapain di sana Bu? Yusalliya. Yesus ini mengerjakan sesuatu nih. Ya. Wa fis subhi, pada waktu subuh. Bakiran jiddan, ini masih gelap ya. Karena ini apa namanya? Qama itu dia bangun dari tidurnya. Wa kharaja, dia berangkat, dia keluar dia. Ila mawdi'in khala'in, ke tempat yang sunyi. Ya. Wa kana, dia di sana itu mengerjakan yusolliya hunaka itu artinya di sana. Ngapain di sana? Yusolliya. Pernah dengar kata ini? Yusolliya. Sholat. Oh. Kalau bahasa Arabnya doa itu kan doa. Dia kan bahasa Indonesia ngambil dari bahasa Arab toh. Dia bukan doa di sini, tapi sholat. Ini lebih jujur ini. Tapi apapun itu, mau sholat, mau doa, silakan. Pertanyaan saya, ada Tuhan berdoa? Tidak ada. Dia punya Tuhan, dia berdoa kepada Allah. Saya wakili lagi tambahan, Yesus rajin sholat tahajud Bu. Kalau subuh, duhur, asar, maghrib, isya, saya persingkat ya, jadi tidak terlalu lama ya dialog kita. Yesus rajin sholat tahajud Bu. Lukas pasal 6 ayat 12. Lukas pasal 6 ayatnya yang ke-12. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Semalam-malaman, ia berdoa kepada Allah. Ibu kalau pengen enak lagi bahasanya itu Bu. Yang ini? Ya, Lukas 6 ayat 12. Tapi sama, artinya sama, tapi enak bahasanya, lebih enak. Suatu ketika, pada hari-hari itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan sepanjang malam, ia berdoa kepada Allah. Bayangkan, sepanjang malam Bu. Sepanjang malam Yesus berdoa kepada siapa Bu? Kepada Allah. Kepada Allah. Berarti Yesus bukan Allah ya? Allah bukan Yesus. Berarti Yesus punya Tuhan ya? Siapa namanya? Allah. Bahkan sepanjang malam loh Bu. Kalau Yesus itu Tuhan, gak mungkin sepanjang malam dia berdoa.
dia rajin memang Yesus ini sholat tahajud. Saya bacakan yang versi bahasa aslinya ya Bu. Ini lebih asli daripada bahasa Indonesia. Karena apa? Karena ini bahasa lebih dekat dengan bahasanya Yesus lahir di tempatnya. 6 ayat 12. Wa fi tilkal ayyami kharaja ilal jabali liyusalliya. Dia naik ke atas gunungnya untuk sholat ya, liyusalliya. Wa qadal laila kullahu fis sholati lillah. Dan dia menghabiskan sepanjang malam itu untuk sholat kepada Allah. Dia sholat tahajud. Yesus rajin sholat tahajud. Ada pertanyaan sementara ini? Kalau belum ada pertanyaan, kita akan lanjutkan setelah maghrib. Tapi sebelum itu, saya mau tunjukkan lagi, Yesus itu kalau sholat dia bersujud. Sebagaimana para nabi dan rasul semuanya kalau sholat bersujud. Matius 26:39. Kemudian ia maju sedikit, lalu bersujud dan berdoa. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu dari hadapanku. Ya. Tetapi janganlah engkau seperti ku kehendaki, melainkan seperti engkau yang kehendaki. Ya, Yesus itu kalau berdoa seperti itu. Karena dalam hukum Islam itu salah satu doa yang mudah diijabah oleh Allah, mudah dikabulkan adalah doa saat bersujud. Yesus tahu itu. Dia maju sedikit, ruku, lalu dia bersujud. Dalam sujudnya dia berdoa begini, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya Allah, Engkaulah yang maha tinggi. Ya, Engkaulah yang maha mulia. Engkaulah Tuhanku yang aku sembah. Semuanya ini berjalan atas kehendak Engkau. Gitu, Bu. Ibu percaya kalau di sini ada tuntunan sholat? Ya, saya nggak tahu, Pak. Ada, Bu. Di Bible-nya, Ibu, ini. Ya. Sekarang masih Kristen ini. Ini kitab sucinya, Ibu. Ada tata cara tuntunan sholat. Kalau beribadah itu ya seperti ini. Bukan seperti yang gereja ajarkan. Kitab Nehemia pasal 8 ayat 6. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat. Karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Stop dulu. Ezra itu nama nabi, Bu. Dia dihormati dalam Kristen, Yahudi, Islam. Semua hormat kepada Ezra. Ezra itu adalah sosok rasul, nabi besar dia. Uzair kalau di Islam itu, Bu. Jadi Ezra itu membuka kitab itu di depan seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Ezra membuka kitab, yang lain duduk. Berarti Ezra ngapain, Bu? Sebagai apa dia? Pembawa ininya. Pengkhotbahnya. Iya, imam. Ya. Lalu ngapain? Lanjut, Bu. Ketika ia membukanya, semua orang berdiri. Ketika paling enak bahasanya yang itu, Bu. Yang ini. Iya. Emang dirubah-rubah. Iya, Pak, ya. Paling enak bahasanya yang ini. Nehemia 8 ayat yang ke-6. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat. Karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Lanjut. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Ia masih buka kitab, Bu, dan semua orang tiba-tiba bangkit berdiri. Namanya itu panggilan untuk beribadah. Iqamah dalam Islam itu ada iqamah. Qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Dia masih baru mau mengakhiri khutbah, tiba-tiba orang bangkit berdiri. Itu persiapan ibadah, Bu, namanya. Lanjut, Bu. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang maha besar, dan semua orang menyebut dia dengan amin, amin. Lalu Ezra jadi imam, nih, imam dalam peribadatan itu. Lalu Ezra menyebut begini, Allah yang maha besar, Allah yang maha besar. Bahasa Arabnya apa, Bu? Pernah dengar nggak? Allah yang maha besar bahasa Arabnya? Mungkin dari dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar, kata Ezra begitu. Allah yang maha besar, ya. Terus di belakang itu ada sesi begini, Bu, jemaat. Amin. Aminnya 2 kali karena merepresentasikan di belakang itu ada banyak orang. Lanjut, Ibu, lanjut. Sambil mengangkat tangan. Setiap kali gerakan mengangkat tangan begini.
Pernah lihat Kak Ibu seperti ini? Allahu Akbar. Iya. Sami Allahu liman hamidah. Mungkin di TV-TV ya. Lanjut. Kemudian mereka berlutut dan bersujud kepada Tuhan. Terus? Dengan muka sampai ke tanah. Kemudian mereka berlutut, membungkukkan diri, lalu bersujud, menyembah siapa Bu? Allah dengan muka sampai ke tanah. Diawali dengan ajakan sholat, lalu imam begini, Allahu Akbar, ada sesi amin. Setiap kali gerakan mengangkat tangan, sami Allahu liman hamidah, lanjut rukuk sampai kemudian sujud menyembah kepada Allah sampai muka ini sampai menempel ke tanah. Pertanyaan saya, di gereja pernah kayak gitu Bu? Enggak. Dah begitu Bu. Kira-kira agamanya apa itu Bu yang diajarkan Bible itu? Muslim. Ibu mau syahadat sekarang Pak habis maghrib? Ya. Sholat aja dulu Pak. Kenapa? Sholat aja dulu Ya. Nanti kalau habis sholat masih ada pertanyaan, monggo silakan. Saya akan jawab dengan senang hati. Alhamdulillah kita sudah break sholat maghrib dan kita lanjutkan diskusi dialog bersama Ibu Ana, seorang mantan worship leader. Dulu beliau pelayanan di gereja, pendoa, seorang worship leader, dan pastinya concern di bidang suka nyanyi-nyanyi ya. Iya. Salah satu lagu, coba saya penasaran, salah satu lagu yang sering untuk penyembahan. Kalau yang membuat saya sampai pertobatan itu kisah Maria Magdalena. Jadi yang lagu seperti wanita mengurapimu itu. Lain lagi apa lagi? Roh Allah yang hidup penuhiku. Gimana lagunya? Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, curahkan urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Ternyata saya ketemunya di sini, Pak. Masya Allah. Mencelikkan mata yang buta, membebaskan hidup yang terbelenggu. Ternyata saya ketemunya di sini. Bukan suatu kebetulan kan Pak, kita ketemu. Jadi Bu, Roh Allah yang dimaksud Ibu siapa itu? Allah. Betul. Kalau di Kristen Tuhannya siapa? Allah Tritunggal. Siapa saja coba? Allah, Roh Kudus, Anak Allah. Anak Allah. Berapa berarti? 3. Tapi kenapa yang sering disebut Yesus? Coba. Padahal Yesus tidak pernah dia menyebut dirinya Tuhan. Terus kemudian Roh Kudus ini siapa Bu? Pernah tahu nggak Ibu? Nggak pernah tahu dan nggak pernah diajarkan. Bahkan soal sekolah minggu ya, di sekolah-sekolah minggu juga anak-anak juga tidak pernah diajarkan tentang siapa itu Roh Kudus. Jadi konsep ketuhanan di dunia ini itu banyak sekali lahir berhala-berhala baru ya sejak zaman dahulu kala Bu. Orang membuat penyelewengan itu. Jadi agama ini sebenarnya kan tidak ada istilah agama itu kan. Semuanya istilahnya adalah menyembah kepada Allah. Contoh saat Nabi Adam ya. Nabi Adam alaihissalam. Masya Allah. Nggak apa-apa Ibu. Nggak apa-apa.
mencelikan mata yang buta. Ternyata saya yang buta. Mendapatkan hidup yang terbelenggu. Ternyata saya yang terbelenggu. Ternyata selama ini apa yang saya cari semua sudah terjawab di sini. Siapa Yesus sesungguhnya? Dia adalah utusan. Utusan, benar Ibu. Dia adalah jalan menuju kepada Bapa. Maka benar dikatakan bahwa tidak ada jalan menuju ke sana jika tidak melalui aku. Betul. Dia hanya jalan dia. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat adalah Allah. Allah, betul. Betul sekali. Ibu mau syahadat hari ini? Iya. Mau syahadat, Masya Allah, Alhamdulillah. Mau syahadat bersama siapa? Bersama Bapak atau sama saya? Iya. Ibu kalau mau syahadat, Ibu boleh di bawah atau di atas? Kembali ke atas atau senyamannya Ibu? Saya di sini. Di sini ya. Ibu, kita jikalau beriman kepada Yesus, ya, mengimani apa yang disampaikan Yesus. Yesus menyampaikan di dalam Yohanes 17 ayat 3. Dia menyampaikan bahwa inilah hidup yang kekal itu. Yesus menunjukkan jalan kehidupan yang kekal. Apa itu? Kita jalan menuju surga. Jadi hidup yang kekal adalah hidup di surga. Kata Yesus begini, caranya begini, ayo mari kita mengenal Allah itu satu-satunya sesembahan yang benar, kata Yesus. Dan mengenal aku ini adalah utusan Allah, kata Yesus. Yohanes 17 ayat 3. Itu bahasa Arabnya begini, Bu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Isa ibnu Maryam Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Yesus Kristus adalah utusan Allah. Dilanjutkan dengan setelah Yesus meninggal, setelah Yesus tiada, ada kedatangan Rasul baru, Rasul sebagai pelanjut dari risalah kenabian sebelum-sebelumnya, ya, yakni Rasul yang terakhir. Siapa itu? Nabi Muhammad SAW. Syahadatnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Inilah semua para nabi dan rasul kami hormati, termasuk Yesus Kristus ini. Kami adalah umat yang sangat menghormati Yesus, membela Yesus. Kami adalah pembela Yesus yang sejati. Ketika Yesus dipecundangi, kami yang membela. Ketika Yesus dihinakan, kami yang membela. Ibu, saya kasih tahu bahwa saudara kita Kristen itu menghina Yesus itu habis-habisan, Bu. Yesus ditelanjangin, tidak mengenakan baju apapun, hanya mengenakan cawat. Bahkan ada jurnal yang menyatakan bahwa Yesus itu sebenarnya tidak mengenakan apapun, bahkan tidak mengenakan cawat saat disalib. Itu kata orang-orang Kristen. Jadi Yesus itu dihinakan sebenarnya oleh orang-orang Kristen itu. Jadi Yesus dipaku tangannya, lambungnya mohon maaf ya, lambungnya digitukan lah sampai perutnya itu. Terus kemudian ini Yesus dicambuk dan seterusnya, darah di mana-mana. Itu kan menghina Yesus kan sebenarnya. Kami umat Islam, kami sangat tidak menyetujui tentang itu. Kami adalah menghormati Yesus, kami pembela Yesus yang sejati. Yesus di dalam Islam itu tidak pernah disalib, tidak pernah dibunuh, tidak pernah disiksa secara keji, kejam, dan biadab. Hanya orang Kristen yang menyatakan seperti itu. Kami, kalau sampai ada orang yang menghina Yesus, kami adalah terdepan yang membela. Gitu. Yahudi bagaimana? Yahudi tidak. Yahudi juga menghina Yesus. Kristen menghina Yesus. Kami umat Islam yang menghormati Yesus. Begitu. Jadi kalau ibu hari ini bersyahadat masuk Islam, ibu tidak pernah meninggalkan Yesus sama sekali. Bahkan
tidak sempurna iman seseorang atau batal iman seseorang jikalau ada umat Islam ya dalam dirinya itu dia menghina Yesus atau dia tidak percaya kepada Yesus ya, tidak percaya, tidak menghormati Yesus ya, atau dia tidak beriman dengan adanya Yesus Kristus sebagai Nabi Rasul, maka batal iman seseorang, iman seorang Muslim itu. Kami adalah sosok umat yang membela Yesus nomor 1 ya, di dunia. Orang Kristen tidak, mereka adalah percaya bahwa Yesus itu disiksa, dibunuh secara keji, kejam dan biadab. Jadi begitu Ibu. Ini kita berbicara tentang Yesus yang sebenar-benarnya ya, bahwa dia adalah Muslim. Masih banyak materi yang bisa saya sampaikan kepada Ibu, namun jangan terlalu panjang, nanti kalau terlalu panjang malah nanti di pikiran nanti terlalu banyak, nanti Ibu tambah pusing. Jadi Ibu, kita sebaiknya kalau Ibu berkenan syahadat, maka akan kita mulai prosesi syahadatan ini. Apakah Ibu percaya bahwa Allah itu satu-satunya sesembahan? Ya. Apakah Ibu percaya bahwa Yesus Kristus adalah Nabi atau Rasul utusan Allah yang mulia? Ya. Apakah Ibu percaya bahwa para Nabi dan Rasul ya, termasuk Nabi Musa itu adalah Nabi dan Rasul yang mulia utusan Allah? Ya. Apakah Ibu percaya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang mulia, Nabi yang terakhir? Ya. Apakah Ibu percaya bahwa Roh Kudus itu bukanlah Tuhan, dia hanyalah malaikat Jibril ya. Dia adalah malaikat Jibril yang menyampaikan firman, dia adalah yang menyampaikan, yang ikut mendoakan kita. Hari ini kalau kita bersyahadat, ada banyak malaikat yang ikut mendoakan. Setan-setan akan lari. Setan tidak suka dengan orang yang bersyahadat, dan akan hadir malaikat-malaikat yang ikut mendoakan kita. Dalam setiap pensyahadatan saya selalu merinding Bu, karena energi yang berputar di seputar kita itu energi kedatangan malaikat. Manusia itu pasti akan merasakan, oh malaikat datang, pasti merasakan, oh energi setan. Energi setan itu panas biasanya Bu ya. Energi setan Ibu kalau mohon maaf kalau melihat orang-orang di klub malam ya, di kafe-kafe malam yang hiburan malam itu kan energinya setan ya, setan dari api. Itu setan itu dari api, apa namanya, syaitan minan nar. Kemudian malaikat itu dari nur ya, dari cahaya. Kalau setan itu dari api, berarti energinya kalau panas itu ya berarti itu adalah setan. Tapi kalau energinya enak seperti ini sejuk seperti ini, berarti ini kita kehadiran malaikat-malaikat, termasuk insya Allah malaikat Jibril ya. Roh Kudus itulah malaikat Jibril, dia bukan Tuhan. Nah kemudian orang-orang Kristen kok nambah-nambah Tuhannya itu bahkan ada 3. Bahkan orang Katolik itu nambah lagi 1, Bunda Maria. Ini bingung masih orang Katolik ini, Bunda Maria ini Tuhan atau bukan. Tapi patungnya paling gede, ada doanya, doa Salam Maria. Jadi orang Katolik itu ada yang nyebut Tuhannya 3, ada yang nyebut Tuhannya 4. Jadi, padahal Tuhan itu hanya 1. Siapa itu? Allah. Logik ya, logika kita sudah bermain. Ibu pilih mana? Tuhan 1 atau Tuhan 3? Tuhan 1. Tuhan 1 atau Tuhan 4? Tuhan 1. Baik, Ibu, tangannya seperti ini. Ini melambangkan kita bahwa kita mengesahkan Allah. Kita bersaksi bahwa kita hanya menyembah pada Allah satu-satunya sesembahan. Tangannya bisa seperti ini Ibu ya. Baik, nah ikuti saya ya Bu. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Bismillahirrahmanirrahim Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan kecuali Allah,
Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Ibu hari ini Ibu Ana, agamanya apa Ibu? Agamanya sekarang apa Ibu? Per detik ini, per menit ini, Ibu sudah bersyahadat dengan kejujuran hati. Tolong dijawab dengan jujur. Ibu sekarang agamanya apa? Muslim. Alhamdulillah. Agamanya Islam. Beliau muslimah sejati, pengikut Yesus yang sejati, pengikut Nabi Muhammad yang sejati. Alhamdulillah. Ibu, mohon izin, nama lengkap? Agustina. Bu Agustina. Berarti nama ininya nggak usah ikut. Apa-apa, nama yang ada saja. Baptis enggak, nama baptisnya enggak ikut. Enggak ikut. KTP-nya ada nama baptis memang. Yang pertama dulu ada, terus saya ganti lagi. Oh ya, sudah, itu aja enggak apa-apa. Enggak, ini dulu, jangan ditutup dulu. Iya. Kemudian Ibu kan sudah Islam sekarang. Ke depan makan babi kecap atau enggak? Enggak pernah. Enggak pernah makan babi kecap ya. Minum ke depan, minum tua, minum khamar tidak? Enggak pernah memang. Enggak pernah. Kalau di Alkitab ini haram minum khamar ya, enggak boleh. Tapi perjamuan kudus minum khamar. Minum anggur ya. Iya. Perjamuan kudus malah minum anggur. Iya. Di sini enggak boleh minum anggur, enggak boleh. Ya. Kitab Imamat pasal 10 ayat 9 enggak boleh. Kemudian Ibu ini misal ini bukan doa, bukan pengharapan, hanya untuk sebagai peneguhan. Kalau terjadi lagi miskin-miskinnya banget, tapi ini cuma peneguhan aja, bukan doa, dan saya berharap tidak akan terjadi. Lagi miskin-miskinnya, dan mohon maaf sampai besok makan aja tidak ada, buat makan aja hari ini dan besok tidak ada, sampai ngutang ya. Kemudian lalu ada orang ngasih kekayaan, ngasih duit 5 miliar. Kira-kira orang itu lalu menyampaikan, ini uang 5 miliar, kamu masuk Kristen. Kira-kira Ibu mau masuk Kristen lagi enggak? Karena saya sudah tahu kebenaran. Oh iya. Kira-kira masuk Kristen? Ya enggak mungkin. 5 miliar? Enggak mungkin. 5 miliar loh Bu. Karena saya sudah tahu kebenaran. Hari ini, besok enggak ada uang buat makan. Saya mengalami saat sudah ini. Mengalami ya. Oke. Ibu, alhamdulillah ya. Ibu cinta Yesus atau tidak? Cinta. Cinta, wajib. Orang Islam itu wajib cinta. Kalau tidak cinta Yesus, maka bukan orang Islam. Yang tidak cinta Yesus itu orang Kristen. Mereka tidak menjalankan semua ajaran Yesus di sini. Mereka membuat ibadah-ibadah baru yang Yesus tidak pernah kerjakan. Ya, Yesus mengajarkan sholat itu ya subuh, duhur, asar, maghrib, isya di Bible ini. Tapi mereka ibadahnya 1 minggu sekali ke gereja. Nggak ke gereja pun nggak apa-apa, diampuni dosanya katanya begitu. Mereka kalau ibadah juga nyanyi-nyanyi, ya kan? Oh, Yesus tidak pernah mengajarkan seperti itu. Jadi mereka semua tidak cinta kepada Yesus. Yang cinta pada Yesus siapa? Kami umat Islam. Kemudian hormati Yesus apa tidak? Hormati Yesus. Ibu lebih cinta Yesus yang mati dibunuh, disalib, atau Yesus yang diselamatkan? Yesus yang diselamatkan. Yesus yang diselamatkan, itulah Islam. Kalau Yesus yang disalib atau dibunuh, ikut Kristen. Ya. Di dalam Al-Quran itu dicantumkan begini, kata Allah, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Artinya begini, mereka tidak pernah membunuhnya Yesus. Tidak pernah membunuh Yesus. Mereka ini, orang-orang Romawi ini, mereka tidak pernah menyalib Yesus, melainkan yang dibunuh dan disalib adalah orang lain yang wajahnya diserupakan mirip Yesus. Itulah yang disalib dan dibunuh. Yesus kemana? Yesus diselamatkan oleh Allah. Itulah Islam. Sedangkan orang Kristen percaya mana? Percaya yang disalib dan dibunuh. Padahal itu orang lain. Orang lain itu yang dibunuh dan disalib. Orang Kristen tertipu. Mana yang ayatnya? Ada di sini. Di sini disebutkan bahwa yang disalib dan dibunuh itu adalah orang lain, bukan Yesus.
Ada banyak ayatnya di sini. Kapan-kapan kita ngobrol lagi kalau mau. Kita bahas siapa yang disalib itu. Bukan Yesus. Ini buktinya ini. Sini. Lengkap semuanya di sini, Bu. Kemudian Ibu ke depan pakai jilbab apa tidak? Belum tahu. Tapi saya sarankan pakai jilbab ya. Karena sambil belajar ya. Pakai jilbab sebagaimana Yesus ajarkan. Di sini juga diajarkan cara mengenakan baju muslimah. Harus mengenakan jilbab. Yang tidak boleh yang tidak mengenakan jilbab, maka rambutnya wajib dibotakin. Itu hukumannya. Dalilnya ada di 1 Korintus pasal 11 ayat 5-6. Ada di sini. Wajib untuk wanita itu berhijab. Loh, kenapa orang Kristen kok enggak berhijab? Kalau ke gereja bahkan pakai rok mini, pakai tank top. Ya enggak tahu saya. Itu mereka membuat hukum-hukum baru. Sedangkan yang mengenakan hijab cuman ini. Siapa namanya? Biarawati. Ya, suster biarawati yang mengenakan hijab. Padahal di sini enggak ada di situ suster biarawati wajib. Enggak, semua orang, semua wanita ini. Terus kemudian Ibu pakai jilbab sebagaimana Bunda Maria pakai jilbab. Ibu searching aja di Google, ketik aja Bunda Maria, klik gambar. Gambarnya di situ tidak ada satupun Bunda Maria yang tidak mengenakan hijab. Bunda Maria yang lepas hijab enggak ada. Bunda Maria mengenakan hijab. Apa agamanya Bunda Maria? Bukan Kristen. Dia tidak pernah tahu apa itu Kristen. Kristen baru lahir di era Paulus dan disahkan di Konsili Nikea dalam rapat besar namanya Konsili Nikea tahun 325 Masehi. Baru lahir Kristen jauh setelah Yesus meninggal, Bu. Jadi Bunda Maria ini muslimah, dia mengenakan hijab. Coba di dunia ini agama mana yang busananya seperti Bunda Maria? Coba. Agama mana di dunia ini yang busananya seperti Bunda Maria? Katolik. Katolik? Oh, Muslim. Muslim. Wanita di dunia ini yang mengenakan hijab Muslim. Orang Katolik pun ke gereja pakai rok mini. Bukan ketat-ketat, Bu. Ibu kalau jadi worship leader ada dulu sering pakai baju ketat. Kalau pas tugas enggak boleh. Enggak boleh. Ada loh kadang itu di gereja-gereja lain pakai baju ketat. Soalnya kan yang jemaat kan lebih suka kan. Apalagi kalau itu. Bukan worship leader sih sebenarnya. Kalau worship leader kan ini kan ya. Lebih kepada agak resmi gitu ya. Iya. Resmi. Tapi kalau jemaat pendeta itu lebih suka kadang ini, pakai rok mini itu pendetanya lebih suka biasanya. Kemudian terakhir ibu agamanya apa sekarang? Muslim ya, sama seperti Yesus, karena Yesus tidak pernah beragama Kristen dan tidak pernah mengenal apa itu Kristen. Masya Allah, selamat, ibu telah menjadi Islam, muslimah, dan ibu adalah pengikut Yesus yang sejati. Barakallahu fikum. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.